Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Permana dari Universitas Pelita Bangsa, Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran analisa kebutuhan sistem dengan berjudul karakteristik sistem berorientasi objek. Oke, langsung saya presentasikan. Karakteristik sistem berorientasi objek. Sistem berorientasi objek memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari paradigma metode analisis sistem lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem berorientasi objek. Karakteristik ini bekerja sama untuk menciptakan pendekatan pengolahan yang kuat, modular, dan mudah dimengerti, yang memungkinkan pengembangan sistem yang kompleks dan skalabel. Yang pertama, pemrograman berbasis objek. Pemrograman berbasis objek adalah paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek sebagai unit dasar untuk membangun program. Dalam program berbasis objek, program dibangun dari kumpulan objek yang saling berinteraksi, yang mewakili bagian-bagian dari sistem yang diinginkan. Setiap objek memiliki atribut yang menyimpan data dan metode yang mendefinisikan perilaku atau fungsi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa konsep kunci dalam pemrograman berbasis objek. Yang pertama, objek. Objek adalah instansi konkret dari sebuah kelas. Objek memiliki atribut yang menyimpan data dan metode yang mendefinisikan perilaku objek tersebut. Contoh dari sebuah objek bisa menjadi objek mobil yang memiliki atribut seperti warna, kecepatan, dan metode seperti maju, mundur, dan berhenti. Yang kedua, kelas. Kelas adalah blueprint atau template untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Misalnya dalam contoh mobil di atas. Mobil bisa menjadi sebuah kelas yang memiliki atribut seperti warna dan kecepatan, serta metode seperti maju dan mundur. Enkapsulasi adalah konsep yang menggabungkan data dan metode yang bekerja pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Ini memungkinkan penyembunyian detail implementasi dari luar dunia objek, sehingga hanya metode yang tersedia yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Yang keempat, pewaris inheritance. Pewaris adalah konsep di mana sebuah kelas baru, kelas turunan atau subkelas dapat mewarisi atribut yang metode dari kelas yang sudah ada. Ini memungkinkan untuk memperluas fungsionalitas yang sudah ada dan mendorong pengguna kembali kode. Kelima, polimorfisme adalah konsep di mana objek dari kelas yang berbeda dalam merespon dengan cara yang berbeda terhadap metode yang sama. Ini memungkinkan untuk menggunakan metode yang sama pada objek yang berbeda dan memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada objeknya. Pemrogram berbasis objek memungkinkan untuk menciptakan program yang lebih mudah dimengerti, lebih modular, dan lebih mudah dipelihara. Dengan menyusun program menjadi kumpulan objek yang berinteraksi, pemrogram dapat membagi kompleksitas program ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang menggabungkan data, atribut, dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Ide dasar di balik enkapsulasi adalah untuk menyembunyikan detail implementasi internal objek dari luar dunia objek dan hanya mengekspos fungsionalitas yang diperlukan melalui metode yang dapat diakses secara publik. Penjelasan lebih rinci tentang enkapsulasi. 1. Data dan metode. Objek dalam sistem berorientasi objek memiliki dua komponen utama, yaitu data, atribut, dan metode fungsi.
Data mewakili informasi yang disimpan oleh objek, sedangkan metode mewakili perilaku atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Kedua, private dan publik. Enkapsulasi mengimplementasikan konsep aksesibilitas di mana atribut dan metode dalam sebuah objek dapat dideklarasikan sebagai private atau publik. Atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai private hanya dapat diakses oleh objek itu sendiri. Sementara atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai publik dapat diakses dari luar objek. 3. Keuntungan enkapsulasi. Yang pertama, pengendalian akses. Dengan mengatur atribut dan metode sebagai private atau publik, enkapsulasi kemungkinan pengendalian akses yang ketat terhadap data dan fungsionalitas objek, mencegah modifikasi atau manipulasi yang tidak sah. Lalu, penyembunyian detail. Enkapsulasi memungkinkan untuk menyembunyikan detail implementasi internal objek yang memungkinkan perubahan dalam implementasi objek tanpa mempengaruhi bagian lain dari program yang menggunakannya. Lalu yang ketiga, meningkatkan keamanan. Dengan membatasi akses langsung ke data dan metode, enkapsulasi membantu meningkatkan keamanan program, mencegah manipulasi yang tidak diinginkan, dan meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh pengguna yang tidak tepat. Lalu contoh enkapsulasi. Misalnya kita memiliki kelas mobil dengan atribut kecepatan yang dideklarasikan sebagai private. Kita bisa memiliki metode maju dan mundur yang memanipulasi atribut kecepatan secara internal. Dengan cara ini, detail implementasi kecepatan, misalnya apakah itu diukur dalam kilometer per jam atau mil per jam, disembunyikan dari luar dunia objek dan hanya metode yang ditentukan seperti maju dan mundur yang dapat mengubahnya. Enkapsulasi adalah salah satu konsep yang penting dalam pemrograman berorientasi objek karena membantu dalam pembuatan program yang lebih modular, lebih aman, dan lebih mudah dimengerti. Lalu, pewarisan. Inheritance pewarisan adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek (OOP), di mana sebuah kelas baru, kelas turunan atau subkelas, dapat mewarisi atribut metode kelas yang sudah ada, kelas induk atau superkelas. Dalam konsep pewarisan, kelas turunan akan memiliki semua karakteristik, atribut, dan metode dari kelas induk dan juga dapat menambahkan karakteristik tambahan atau mengubah perilaku yang ada. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang pewarisan dalam sistem berorientasi objek. Yang pertama, kelas induk, superkelas. Dalam kelas turunan subkelas, kelas yang sudah ada dari mana fitur diturunkan disebut kelas induk atau superkelas. Kelas baru yang mewarisi fitur dari kelas induk disebut kelas turunan atau subkelas. Penurunan fitur. Kelas turunan dapat menggunakan sebuah atribut metode yang didefinisikan dalam kelas induk tanpa perlu mengidentifikasinya kembali. Ini berarti bahwa kelas turunan dapat mewarisi fitur tersebut dan menggunakan mereka seolah-olah mereka ada memilikinya sendiri. Lalu, 3. Penambahan dan perubahan. Selain menggunakan fitur yang ada, kelas turunan juga dapat menambahkan atribut dan metode baru, serta mengubah perilaku dari metode yang ada. Ini memungkinkan untuk memperluas fungsionalitas yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan khusus kelas turunan. Lalu keempat, hierarki kelas. Pewarisan dapat membentuk hierarki kelas, di mana kelas-kelas turunan lebih spesifik daripada kelas-kelas induk. Sebagai contohnya, kita bisa memiliki kelas induk kendaraan dan kelas turunan mobil dan sepeda motor. Mobil dan sepeda motor akan mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan, tapi mungkin memiliki fitur tambahan yang unik untuk masing-masingnya. 5. Keuntungan pewarisan. Penggunaan kembali kode. Kedua, memudahkan pemeliharaan. Ketiga, abstraksi dan polimorfisme. Pewarisan adalah konsep yang sangat kuat dalam
pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan untuk menciptakan struktur kelas yang fleksibel, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Polymorphisme adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek, di mana objek dari kelas yang berbeda dapat menunjukkan perilaku yang berbeda tergantung pada konteks di mana mereka digunakan. Polymorphisme memungkinkan pengguna kode yang sama untuk memanipulasi objek dari kelas yang berbeda, memberikan fleksibilitas dan resabilitas yang besar dalam mengembangkan perangkat lunak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang polimorfisme dalam sistem orientasi objek. 1. Polimorfisme berdasarkan metode. Kedua, overriding. Ketiga, polimorfisme berdasarkan keterikatan. Keempat, keuntungan polimorfisme. Peningkatan reusabilitas. Polimorfisme memungkinkan pengguna kode yang sama untuk memanipulasi objek dari kelas yang berbeda, meningkatkan reusabilitas kode. Kedua, fleksibilitas. Polimorfisme memberikan fleksibilitas dalam menggunakan kode karena mungkin kelas yang berbeda untuk berinteraksi melalui antarmuka yang seragam. Lalu abstraksi. Polimorfisme memungkinkan pembuatan antarmuka umum untuk operasi tertentu tanpa memperhatikan detail implementasi objek yang sebenarnya. Contoh dari polimorfisme adalah sebuah program yang memiliki kelas hewan dengan metode suara dan kemudian memiliki kelas turunan seperti kucing dan anjing yang masing-masing mengimplementasikan metode suara dengan perilaku yang berbeda. Ketika metode suara dipanggil pada objek kucing dan anjing, masing-masing akan mengeluarkan suara yang sesuai dengan jenis hewan tersebut. Polimorfisme adalah salah satu fitur kunci dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan untuk menciptakan program yang lebih fleksibel, modular, dan lebih dipelihara. Lalu abstraksi. Abstraksi adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada proses penyederhanakan kompleksitas dengan fokus pada aspek-aspek penting dalam dan mengabaikan yang tidak penting. Dalam konteks OOP, abstraksi memungkinkan pembuatan kelas abstrak yang menetapkan perilaku umum untuk kelas turunan, serta menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu dari pengguna luar. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang abstraksi dalam sistem berorientasi objek. 1. Kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansikan yang berisi metode abstrak yang dideklarasikan tetapi tidak diimplementasikan. Kelas abstrak berfungsi sebagai blueprint untuk kelas turunan, menyediakan kerangka kerja umum untuk perilaku yang diharapkan. Kedua, metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang dideklarasikan dalam kelas abstrak tetapi tidak memiliki implementasi. Kelas turunan yang mengambil kelas abstrak harus mengimplementasikan sebuah metode abstrak yang dideklarasikan oleh kelas abstrak tersebut. 3. Pembuatan antarmuka. Abstraksi memungkinkan untuk menciptakan antarmuka umum untuk berinteraksi dengan objek tanpa memperhatikan detail implementasi objek yang sebenarnya. Ini memungkinkan untuk memisahkan antara apa yang objek lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Keempat, pengurangan kompleksitas. Abstraksi membantu dan mengurangi kompleksitas dengan memungkinkan pengguna untuk berfokus pada detail yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan perilaku sistem secara keseluruhan. 5. Penggunaan dan implementasi. Abstraksi digunakan ketika ingin membuat kelas atau objek yang hanya berisi fitur penting dan menjauhkan diri dari detail implementasi yang kompleks. Implementasi abstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan kelas abstrak dan pewaris, di mana kelas turunan mengimplementasikan metode abstrak yang didefinisikan dalam kelas abstrak. Abstraksi adalah konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang membantu dalam menciptakan desain yang fleksibel, modular, dan mudah dimengerti. Dengan menggunakan abstraksi, kompleksitas sistem dapat dikelola dengan lebih efisien, dan kode dapat dipelihara dan digunakan kembali dengan lebih baik. Kelas dan objek.
Dalam pemrograman berorientasi objek, kelas dan objek adalah dua konsep dasar yang membentuk fondasi dan paradigma tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kelas dan objek dalam sistem berorientasi objek. 1. Kelas. Pengertian kelas. Kelas adalah blueprint atau tempat untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan struktur dan perilaku yang dimiliki oleh objek yang akan dibuat dari kelas tersebut. Kedua, struktur. Kelas terdiri dari atribut, juga dikenal sebagai variabel anggota atau properti, dan metode juga dikenal sebagai fungsional anggota atau perilaku. Atribut mewakili data yang dimiliki oleh objek, sedangkan metode mewakili perilaku atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Lalu contoh, misalnya kita memiliki kelas mobil, kita bisa mendefinisikan atribut seperti warna, kecepatan, dan metode seperti maju dan mundur, dan lain-lain. Kedua, objek. Pengertian objek. Pengertian objek adalah instansi konkret dari sebuah kelas. Ketika sebuah objek dibuat memori, dialokasikan untuk menyimpan data sesuai dengan atribut kelas. Dan objek dapat memanggil metode yang didefinisikan dalam kelas. Lalu, instance. Setiap objek adalah instance perwujudan dari kelas tertentu. Dalam hal ini, kelas adalah jenis, sedangkan objek adalah individu yang berbeda dari jenis tersebut. Contoh, jika kita membuat objek dari kelas mobil, kita bisa memiliki objek khusus seperti mobil merah, mobil biru, dan lain-lain. Masing-masing memiliki atribut dan perilaku yang spesifik. Hubungan antara kelas dan objek. Kelas digunakan sebagai tempat untuk membuat objek. Seringkali objek dibuat. Ia mengadopsi struktur dan perilaku yang ditentukan oleh kelas. Satu kelas dapat digunakan untuk membuat objek yang berbeda. Ini memungkinkan untuk menciptakan banyak objek yang memiliki sifat dan perilaku yang serupa. Setiap objek yang dibuat dari kelas tertentu dapat dianggap sebagai instance dari kelas tersebut, dengan atribut dan perilaku yang sesuai dengan instance tersebut. Dalam OOP, konsep kelas dan objek sangat penting karena mereka memungkinkan untuk mengorganisasi dan mengolah kode dengan cara yang lebih modular, reusable, dan struktur. Dengan menggunakan kelas dan objek, pengembangan dapat membuat program yang lebih mudah dimengerti, dipelihara, dan diperluas. Lalu, yang G, messaging. Messaging adalah salah satu konsep kunci dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk berkomunikasi antara objek dan sistem. Dalam OOP, objek berinteraksi salah satu lain dengan mengirim dan menerima pesan yang menyebabkan objek tersebut melakukan tindakan tertentu atau memperoleh informasi yang diperlukan. Berikut adalah penjelasan berisi tentang messaging dan sistem berorientasi objek. Satu, mengirim pesan. Kedua, menerima pesan. Ketiga, interaksi objek. Keempat, keuntungan messaging, yaitu ada isolasi dan enkapsulasi, yaitu objek hanya perlu tahu cara berinteraksi dengan objek lain melalui pesan tanpa perlu mengetahui detail internal objek tersebut. Yang kedua, modularitas. Messaging memungkinkan untuk membuat sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang terpisah dan dapat diganti, yang membuatnya lebih mudah untuk memahami, memodifikasi, dan memperluas sistem. Lalu kelima, contoh messaging. Misalnya dalam sebuah penjualan, objek pelanggan dapat mengirim pesan ke objek, yaitu keranjang belanja. Untuk menambahkan atau menghapus item dari keranjang, objek keranjang belanja kemudian menerima pesan dan menjalankan metode yang sesuai untuk mengenai permintaan tersebut. Messaging adalah konsep penting dalam OOP karena memungkinkan untuk membuat sistem yang modular, fleksibel, dan mudah dimengerti. Dengan menggunakan messaging, objek dapat berkomunikasi secara efisien tanpa perlu terlibat secara langsung dan dalam detail implementasi objek lainnya. Lalu yang H, keamanan. Keamanan adalah dalam sistem berorientasi objek OOP, yaitu upaya untuk melindungi data dan fungsionalitas dan manipulasi yang tidak sah atau tidak diinginkan. Dalam konteks OOP, keamanan dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme termasuk enkapsulasi, akses kontrol, dan validasi data. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang keamanan dalam sistem berorientasi objek. Yang satu, enkapsulasi. Kedua, akses kontrol. Ketiga,
validasi data, keempat, pembatasan akses, kelima, mengembangkan kode yang aman. Enkapsulasi adalah konsep yang mendasari OOP seperti yang tadi di atas, yang menggabungkan data dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Dengan menggunakan enkapsulasi, objek dapat menyembunyikan data implementasi internalnya dari luar dunia objek, sehingga hanya metode yang tersedianya yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Ini membantu melindungi data dari manipulasi yang tidak sah atau tidak diinginkan. Kedua, akses kontrol. Mungkin untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke data atau metode dalam sebuah objek. Dalam banyak bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java atau C++, aksesibilitas dapat diatur menggunakan kata kunci seperti private, protected, dan public. Atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai private hanya dapat diakses oleh objek itu sendiri, sementara yang dideklarasikan sebagai protected dapat diakses oleh kelas turunan, dan yang dideklarasikan sebagai publik dapat diakses dari luar objek. Ketiga, validasi data. Validasi data melibatkan pemeriksaan data yang dimasukkan ke dalam objek untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan aturan atau kriteria tertentu sebelum diolah atau disimpan. Misalnya dalam sistem perbankan, ketika sebuah objek akun menerima permintaan untuk melakukan transfer, validasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa akun sumber memiliki saldo yang cukup untuk melakukan transfer tersebut. Hal ini membantu mencegah transaksi yang tidak valid atau potensial kegiatan penipuan. Keempat, pembatasan akses. Pembatasan akses memungkinkan pengendalian akses ke sumber daya, sistem seperti file, perangkat keras, atau layanan jaringan. Dalam konteks OOP, ini dapat dicapai dengan mengatur aksesibilitas metode yang terlibat dalam beroperasi yang melibatkan sumber daya eksternal. Misalnya, dalam aplikasi berbasis web, objek bertanggung jawab untuk mengakses database, memungkinkan memiliki metode yang hanya dapat diakses oleh administrator sistem. 5. Pengembangan kode yang aman. Pengembang harus memperhatikan praktik-praktik pengembangan yang aman saat merancang dan mengimplementasikan sistem berinteraksi objek. Ini termasuk pengguna enkapsulasi untuk menyembunyikan detail implementasi internal, validasi data untuk memastikan keabsahan, serta penggunaan mekanisme akses kontrol untuk membatasi akses ke fungsionalitas kritis. Keamanan adalah aspek krusial dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk dalam konteks OOP dengan penerapan prinsip-prinsip keamanan seperti enkapsulasi, akses kontrol, dan validasi data. Pengembangan dapat membantu melindungi sistem dari ancaman keamanan dan memastikan integritas dan kerahasiaan data. Ya, mungkin sampai di sini saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.